Bulan 1 Januari 2025 adalah portal atau gerbang yang menjadi pertanda alam terjadinya 5 peristiwa besar, yang juga berkaitan tentang siapa tokoh pemimpin besar yang akan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, kita semua tahu bahwa tokoh yang sekarang ini paling mempunyai pengaruh besar di Indonesia dan paling menjadi sorotan publik semenjak Pilpres 2024 hingga saat ini adalah pertama Presiden Prabowo, kedua yaitu Pak Jokowi, dan ketiga adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Melihat jejak sejarah perjalanan hidup ketiga tokoh tersebut, ternyata masing-masing memiliki kesamaan dengan para tokoh dalam pewayangan. Presiden Prabowo Subianto, tokoh yang berwatak tegas, menjadi pemimpin di usia tua dan berhati ikhlas, seperti yang pernah diucapkan oleh Gus Dur, itu kalau dalam tokoh pewayangan adalah Prabu Kresna. Dan dalam dunia pewayangan, tokoh pemimpin yang berlatar belakang mirip dengan Pak Jokowi, yaitu pemimpin yang berlatar belakang dari rakyat biasa, yang bukan dari keluarga pejabat tinggi negara, tetapi membawa perubahan besar bagi negaranya, meskipun sering dimusuhi dan difitnah oleh musuh-musuhnya, itu adalah Raden Gatot Kaca. Lantas, siapa tokoh dalam pewayangan yang mirip dengan Ibu Megawati Soekarnoputri? Salah satu tokoh pemimpin wanita hebat dalam pewayangan yang karakternya sangat mirip dengan Ibu Megawati, dia adalah Dewi Sarpakenaka atau yang sering disebut juga dengan nama Surpanaka. Dia adalah pemimpin wanita yang sangat tangguh dan disegani, tetapi sayangnya dia berwatak pendendam, tidak mau menjalin hubungan kerukunan dengan tokoh-tokoh lain demi kepentingan bangsanya, karena dia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan golongannya. Ini tentunya mirip dengan perjalanan Ibu Megawati yang tidak mau rukun dengan Pak SBY, Pak Jokowi, dan juga Presiden Prabowo akibat kepentingan-kepentingan politik. Bahkan ketika Dewi Sarpakenaka keinginannya itu ditolak oleh orang yang ingin dia setir dan dikendalikannya pun, ia marah besar dan berniat untuk membalas dendam. Ini pun mirip dengan apa yang terjadi antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Nah, tetapi yang sangat menarik untuk diperhatikan dari ketiga tokoh antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Ibu Megawati dalam sudut pandang spiritual adalah di tahun 2025 ini nanti ketiganya akan menghadapi masa puncak pertaruhan yang akan menentukan pengaruh kekuatan politik mereka. Karena dalam sudut pandang spiritual, tanggal 1 Bulan 1 Januari 2025 adalah portal atau gerbang yang menjadi pertanda alam terjadinya 5 peristiwa besar, yang juga berkaitan tentang siapa tokoh pemimpin besar yang akan jatuh dan siapa yang akan bangkit menjadi kuat, yang juga akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia pada perubahan besar. Sebelum membahas satu persatu, monggo silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, peristiwa yang pertama yaitu adalah tahun di mana sosok pemimpin yang tidak mengedepankan persatuan dan kerukunan, dia akan tertimpa kesialan, tetapi pemimpin yang bersatu yang akan mendapatkan keberuntungan. Karena dalam ilmu numerologi tanggal 1 bulan 1 2025 adalah mewakili angka 11 dan angka satuannya adalah angka 2. Angka 11 adalah kode alam adanya dua tokoh besar yang bersatu, dan angka 2 adalah kode alam tentang kekuatan yang membawa pada keseimbangan. Dan siapa pemimpin yang di 2025 ini tetap bersatu, maka dialah yang akan menjadi pemimpin yang kuat. Dan siapa pemimpin yang tertimpa oleh perpecahan, dialah yang akan mengalami keterpurukan. Kedua yaitu terjadinya peristiwa di mana pemimpin yang menggunakan politik kekuasaan cara lama itu akan terpuruk.
Tetapi pemimpin yang menggunakan pendekatan politik dengan membangun kerjasama demi kepentingan negara, dialah yang akan berjaya. Contoh politik gaya lama adalah membangun politik dinasti, melakukan manipulasi atau rekayasa kelicikan dan mobilisasi massa, atau menghancurkan lawan politiknya dengan cara menebar fitnahan dan tuduhan tanpa bukti demi tujuan melemahkan. Dan yang menganut cara politik warisan penjajah, yaitu politik adu domba dan lain-lain. Karena dalam spiritual 2025 adalah tahun yang menjadi akhir siklus dari pola-pola kepemimpinan atau politik gaya lama, adalah awal bagi pola kepemimpinan baru dengan persiapan menuju transformasi atau perubahan. Ketiga adalah terjadinya peristiwa di mana pemimpin yang identik suka membangga-banggakan masa lalunya demi mendapatkan pengakuan juga penghormatan, dia akan ditinggalkan dan kehilangan karismanya. Tetapi pemimpin yang membangkitkan kesadaran semua orang untuk menyongsong masa depan untuk kepentingan bangsanya, dialah yang akan dirangkul oleh rakyat luas. Karena 2025 dalam sudut pandang spiritual adalah zaman kala subha yang bermakna sebagai zaman kebangkitan atau zaman kesadaran, yaitu sadar dengan realitas demi masa depan, bukan lagi zamannya menghibur dan membakar semangat masyarakat dengan cara membanggakan dan mengungkit-ungkit masa lalu. Keempat adalah terjadinya peristiwa di mana tokoh pemimpin yang sikap dan ucapan-ucapannya memicu kebencian dan permusuhan, dia akan tidak lagi dipercaya dan semakin dijauhi. Tetapi tokoh pemimpin yang sikap dan ucapannya menjaga keharmonisan meskipun harus menerima caci makian dan hinaan, dialah yang akan semakin diperlihatkan kekuatannya oleh semesta meskipun dia tidak mencari-cari dukungan dan juga pembelaan. Karena dalam sudut pandang spiritual, tahun 2025 adalah tahun di mana pemimpin yang menebar sikap yang tidak membawa keharmonisan, itu mereka akan tertimpa oleh energi keterpurukan. Kelima yaitu terjadinya peristiwa di mana tokoh yang merawat kebencian dan dendam, yang menunjukkan sikap ingin merendahkan demi merebut simpati masyarakat terhadap tokoh pemimpin lain, dia akan terjatuh pada titik terendah dan semakin kehilangan pengaruh. Tetapi pemimpin yang tidak suka menebarkan kebencian dan hasutan, yang tidak membalas merendahkan tokoh-tokoh yang sudah menghina dan merendahkannya, dialah yang akan semakin disegani dan semakin besar pengaruhnya. Karena 2025 dalam sudut pandang spiritual adalah tahun di mana pemimpin yang memiliki kerendahan hati dan keikhlasan dalam berjuang demi kepentingan rakyat dan negara, mereka akan mendapat penghargaan tertinggi dari semesta, yaitu semakin terangkat derajat dan kehormatannya, sehingga dia semakin dicintai dan terhormat di mata rakyatnya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.